Tepuk semangat. 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 Bagimu negeri, jiwa raga kami. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Manapur di Salakara, Manapur di Salakara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara sama layak, iman di dadara sama layak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Adi Budi Mahardika. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SD Negeri Nyanglan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Selamat menyaksikan. Berdiri semua. Kurang Kamandali Mat. Om Swastiastu. Baik. Selamat pagi anak-anak. Baik, silakan duduk anak-anak. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus sekali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita lakukan doa bersama. Ya, tadi siapa yang hadirnya paling awal? Dek Ayu, ya silakan Dek Ayu pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Baik, ya. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, kegiatan berikutnya yaitu cek kehadiran. Ya, anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, semuanya hadir? Hadir. Nah, untuk memastikan kehadiran anak-anak, Bapak akan mengecek atau melakukan absensi. Ya, nanti siapa yang dipanggil namanya, silakan angkat tangan. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, Bapak akan absensi dari yang pertama, Idewo Gede Dananjaya. Hadir, Pak. I Gede Suryaningrat. Hadir, Pak. Ya. I Kadek Dev Mahaputrawarta. Hadir, Pak. Kadek Hita Buana. Hadir, Pak. Le Putu Widianjani. Hadir, Pak. Made Aruna Radiandra Osian Kanha. Hadir, Pak. Nikade Ayu Pranya Suari. Hadir, Pak. Niketut Desi Anggreni. Hadir, Pak. Niluh Yayang Pita Meri Sandi. Hadir, Pak. Imade Kris Ariana Abimanyu. Hadir, Pak. Made Kirani Ramania. Hadir, Pak. Ikomang Tirta Ariana. Hadir, Pak. Oke, baik anak-anak hadir semuanya ya. Hari ini bagus sekali. Nah, sebelum lanjut ya, Bapak mau izin untuk membuka masker ya, supaya suara Bapak
terdengar lebih jelas. Oke. Terima kasih anak-anak sudah hadir semuanya. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu periksa kerapian dan kebersihan. Ya, silakan anak-anak memeriksa di sekitar bangku atau tempat belajar kita. Apakah bangkunya ada yang miring? Silakan diperbaiki. Ya, kalau ada sampah yang masih berserakan, ya atau ditemukan di kolong meja, di bawah meja, silakan dibersihkan. Di sana ada? Ya. Ada? Oke, silakan Widi dan Dek Ayu. Nah, anak-anak, perilaku menjaga kebersihan ini kita harus terapkan, selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak hanya di sekolah, namun di rumah, di lingkungan sekitar rumah, di lingkungan masyarakat juga kita harus menerapkannya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Di bangku sana tidak ada? Tidak ada? Oke, bagus sekali. Ya, baik. Apa anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, Bapak cek kesiapannya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, bagus sekali ya. Untuk menambah semangat kita, ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, yang berjudul apa, Tirta? Berkibarlah bendera. Iya, berkibarlah benderaku. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalau siap, ayo kita berdiri semuanya. Bernyanyi dengan semangat. Oke? Berkibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, sekarang yang bunga merah, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Sekali ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci Gagah Perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, sekarang yang bunga merah, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku. Ya, oke. Kegiatan berikutnya. Ya, apakah anak-anak masih ingat dengan gambar yang Bapak tampilkan di depan? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Yang ingat, yang tahu apa itu? Dep. Itu formulir. Formulir? Widi? Formulir berbelanja. Oke. Formulir pengiriman barang. Ya, yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, yaitu sebuah formulir di salah satu marketplace, ya, atau di sini mungkin anak-anak sudah tahu, ya, salah satu marketplace yang ada di Indonesia, yaitu di sini Tokopedia, ya. Bapak bukan bermaksud untuk promo, ya. Jadi ini hanya sebuah pembelajaran bagi kita, ya, mengenai formulir. Ada yang masih ingat formulir itu apa? Ada yang masih ingat? Yo gede. Formulir adalah lembaran atau kertas
Ya. dengan kolom-kolom di dalamnya yang harus diisi dengan angka, jawaban, atau keterangan yang sesuai dengan keterangan dan instruksi yang ada. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan, Doni. Tepuk tangan. Oke, baik. Bagus sekali ya. Benar apa yang sudah disampaikan oleh DWD. Jadi formulir itu adalah sebuah selebaran kertas, atau mungkin sekarang sudah tidak ada lagi selebarannya, mungkin sudah bersifat elektronik. Mungkin juga masih ada untuk yang dicetak, yang ditempel pada paket, itu mungkin masih ada. Ya. Kemudian berikutnya, anak-anak masih ingat tidak kotak paket yang Bapak Guru bawa pada pertemuan sebelumnya? Masih. Ya. Kira-kira isinya apa ya anak-anak? Nah, di sini kotak paket tersebut. Ya. Silakan diperhatikan. Ya, mungkin Bapak di sini sedikit membunyikannya supaya anak-anak tahu apa isinya. Bisa didengar anak-anak? Bisa. Apa sih isinya kira-kira? Benda. Bagus sana deh. Apa dulu? Apa? Benda. Oke, sebuah benda. Kira-kira bendanya apa? Benda padat, cair atau gas? Padat. Ya. Benda cair bisa? Bisa. Kalau dibungkus. Ya, oke. Di sini mungkin anak-anak sudah penasaran ya. Penasaran tidak isinya? Penasaran. Ya, apa sih isi dari paket tersebut? Ya, bisa kita hitung? 1, 2, 3. Jeng jeng. Kelihatan? Loh, Pak ambil dulu ya. Satu persatu. Oke anak-anak, ternyata di sini ada beberapa bungkus ya, benda ya, yang nantinya mungkin kita bisa gunakan ya dalam pembelajaran kali ini. Ya, ada 3 benda di sini, 3 bungkus ya, 3 bungkus benda. Nah, sudah berisi label ternyata anak-anak. Lengkap sekali ya paketnya ini. Semoga bermanfaat pada pembelajaran kita kali ini. Ya, Bapak tutup ya. Oke. Ada yang mau melihat lebih dekat? Mungkin? Silakan. Silakan Dewa Gede ke depan. Ya. Mungkin bisa melihat lebih dekat apa saja sih bendanya ini. Oke, lihat. Diraba, di Terawang. Oh, enggak, itu uang ya. Ya. Sudah? Silakan kembali ke tempat. Ya, ada lagi yang mau melihat? Atau Bapak ini aja? Ya, lihatkan saja. Ya, ya mungkin anak-anak tahu ini ya benda apa yang sudah Bapak bawa, yang Bapak dapatkan dari paket tersebut. Ya, oke. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Apakah ada manfaatnya? Mari kita coba lihat pada tujuan pembelajaran. Ya, anak-anak bisa membantu Bapak tidak? Satu orang saja untuk membacakan tujuan pembelajaran yang nomor 1. Siapa yang mau membacakan? Dek Ayu, silakan Dek Ayu. Melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu memproyeksikan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Ya, betul sekali. Ya, melalui kegiatan mengamati video, ya, anak-anak suka menonton video? Suka. Ya, video apa biasanya? Pembelajaran. Oh, bagus sekali, Dewa Gede, video pembelajaran. Kalau bantu di sana apa nontonnya? Game, nonton game. Oh ya, ada di YouTube ya. Oke. Nah, melalui kegiatan mengamati video, ya, peserta didik mampu memproyeksikan ya langkah-langkah untuk membuat magnet secara tepat. Ya, ternyata paket ini ya yang sudah Bapak buka ini ternyata bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang kedua. Siapa yang mau membantu Bapak? DUD atau Dev? Boleh? Dev. Melalui kegiatan mengamati video dan Bereksperimen. Ya. peserta didik mampu menyelesaikan percobaan membuat magnet dengan benar. Iya, betul sekali. Melalui kegiatan mengamati video, ya, video yang sebelumnya kita sudah amati, ya,
dan melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan. Anak-anak suka melakukan percobaan tidak? Suka, ya. Jadi nanti kita akan mencoba menggunakan bahan-bahan di sini, ya. Bahan-bahannya sudah siap di sini dari paket yang sudah kita buka tadi, ya. Dan menyelesaikan percobaan tersebut, yaitu membuat sebuah magnet. Ya, magnet apa itu? Dan apa saja magnet yang bisa kita buat, ya. Tidak hanya bendanya saja, ya, benda magnet, ya, yang kita sudah pelajari sebelumnya, ya. Jadi magnet tersebut ternyata bisa dibuat, ya. Oke, ya, jadi itu ya tujuan pembelajaran kita yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi, ya. Nah, anak-anak, pada kegiatan berikutnya kita akan menonton sebuah video, ya. Silakan dicermati video tersebut. Ya, sudah siap? Sudah. Oke, Bapak putar ya. Anak-anak, tadi sudah menonton sebuah video, ya. Salah satu video yang mungkin bisa dibilang ada apa namanya? Ada masalah di sana yang harus kita carikan solusinya. Kira-kira apa masalahnya dari beberapa pertanyaan yang Bapak tampilkan di depan? Ya, yang pertama, apa yang anak-anak pikirkan setelah mengamati tayangan video tersebut? Ayo angkat tangan. Siapa kira-kira yang tahu? Ocean. Banyak besi yang berserakan. Ya, betul sekali. Ada banyak sekali ya puing-puing besi yang berserakan pada video tersebut. Nah, selain itu apa lagi kira-kira? Tirta? Ada orang kerja. Oh, ada orang yang bekerja. Ya, betul sekali ya. Mungkin itu di sebuah proyek ya yang lagi memotong-motong besi ya yang digunakan untuk membangun apa gitu. Ya. Kemudian berikutnya ya banyak sekali material besi-besi sisa proyek yang berserakan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan tadi oleh Ocean ya. Kemudian adakah solusi untuk mengumpulkan besi
bekas tersebut. Kira-kira ada tidak solusinya? Anak-anak tahu solusinya tidak? Desi tahu solusinya, Desi? Tahu atau tidak? Belum tahu ya? Oke, nanti kita cari tahu bersama. Ya, ayo kita cari tahu dengan bekerja secara kelompok. Bagaimana solusi untuk membereskan daripada puing-puing besi tersebut. Ya, sekarang Bapak akan bentuk kelompok ya secara online. Terus Bapak letakkan sini dulu ya. Oke, Bapak sudah tuliskan ya. Di sini Bapak sudah ketikkan nama panggilan anak-anak ya. Nanti akan Bapak bentuk dalam 3 kelompok. Ya. Yang pertama itu kelompoknya bernama kelompok gosok. Gosok. Tahu gosok kan? Ya. Kemudian yang kedua itu kelompok induksi. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok elektro. Ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, Bapak mulai dari yang pertama. Di kelompok gosok. Siapa yang masuk kelompok gosok? Abi. Ya, nanti kelompok gosok di bangku sebelah timur. Dan yang terakhir itu adalah Ocean. Mana Ocean? Oh, terakhir nanti hadiahnya diambil ya. Terakhir dapat hadiah ini. Oke, langsung di kelompok elektro. Oke, anak-anak, sudah dibentuk kelompok semuanya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Silakan. Bangku timur, kelompok gosok. Bangku di tengah, kelompok induksi, dan di barat, kelompok elektro. Sudah? Kelompok induksi, mana suaranya? Kelompok induksi. Halo? Hai. Kelompok elektro. Kelompok apa ini? Gosok ya. Mana suaranya? Halo? Wih, kencang sekali. Oke, tepuk semangat. Baik, terima kasih. bagaimana ya cara mendapatkan magnet? Oke. Nah, anak-anak sudah semuanya masuk ke kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak mempunyai sebuah video pembelajaran ya yang berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini. Ya, silakan anak-anak perhatikan dan nanti anak-anak juga bisa akses atau anak-anak bisa lihat kembali, putar kembali pada Chromebook-nya masing-masing kelompok. Ya, di masing-masing kelompok Bapak sudah siapkan Chromebook. Nanti silakan lihat linknya di grup WA kelas kita. Ya, silakan dibuka Chromebook-nya boleh. Ya. Sambil kita menonton sebuah video pembelajaran. Oke. Nah, sebelum itu anak-anak, Bapak supaya tidak lupa, silakan anak-anak menunjuk satu orang ketua kelompok. Oke? Oke. Ya, Bapak tanya dari kelompok gosok siapa? Oh, masih sweet. Siapa aja? Oh, Widi. Oke. Kelompok induksi siapa? Dev. Oke. Kelompok elektro magnetik Dewa Gede. Oke, terima kasih anak-anak sudah membentuk ketua kelompok. Bisa diputar videonya sekarang? Bisa. Oke. Putar ya. Silakan anak-anak perhatikan. Apakah harus mencari batu hitam seperti di kota manusia dulu?
Nggak perlu jauh-jauh kok. Kalian bisa loh membuat magnet sendiri di rumah. Benda yang dapat dibuat magnet adalah benda-benda yang bersifat magnetik, misalnya besi atau baja. Ada 3 cara sederhana untuk membuat magnet. Pertama, dengan cara menggosok batang besi atau baja dengan menggunakan salah satu ujung magnet. Gosoknya berulang-ulang kali ya, dan harus searah. Kedua, dengan cara induktif. Gampang kok, kalian tinggal dekatkan besi atau baja pada sebuah magnet. Besi tersebut akan memiliki gaya magnet yang bisa menarik benda-benda magnetik lainnya. Tapi kalau magnet dijauhkan dari besi, gaya magnet tersebut akan hilang. Dan yang ketiga, dengan cara dialiri arus listrik. Caranya, besi atau baja diiris terlebih dahulu dengan kawat. Kemudian, ujung-ujung kawat disambungkan dengan baterai sebagai sumber listrik. Saat listrik mengalir melalui kawat, besi atau baja akan memiliki gaya magnet. Magnet yang dibuat dengan cara ini disebut dengan elektromagnet. Tapi, kalau arus listrik diputus, besi atau baja akan kembali kehilangan gaya magnetnya. Oke, ya. Baik anak-anak, itu tadi kita sudah menyaksikan ya video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak sudah siap mencoba? Sudah! Oke, kalau anak-anak sudah siap mencoba, sekarang waktunya Bapak akan bagikan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Oke? Oke. Atau masing-masing ketua kelompok deh ke depan. Mengambil alat percobaannya. Nah, di sini ada 3, sesuaikan dengan nama kelompoknya masing-masing. Ya, satu-satu, sebentar dulu. Dari elektro, Henry. Elektro mana? Elektromagnetik. Oke. Sini LKPD-nya. Langsung ke tempat dulu. Kemudian dari induksi. Induksi, ya ini LKPD induksi. Kemudian dari gosok. Kelompok gosok. Baik. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan LKPD dan bahan untuk melakukan percobaan? Kelompok elektro sudah. Kelompok induksi. Kelompok gosok. Kadang-kadang Bapak lupa. Oke. Nah, untuk waktu pengerjaannya ya, kita sepakati waktu pengerjaan untuk produk yang akan kita buat. Ya, percobaan yang anak-anak akan lakukan itu kita harus sepakati waktunya. Nah, agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Ya, anak-anak di sini Bapak usulkan untuk pengerjaan produknya dibagi dengan 2 termin waktu. Ya, yang pertama menyeleksi dulu. Ya, menyeleksi dan membuat langkah-langkah percobaan. Kemudian itu 10 menit. Ya, menyeleksi dan membuat langkah-langkahnya. Bapak kasih termin waktu. Kita sepakati ya. Termin waktunya itu 10 menit. Kemudian termin kedua yaitu melakukan percobaan dan membuat laporannya. Itu waktunya 10 menit. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju. Baik. Kalau anak-anak sudah setuju, ya, saatnya melakukan percobaan. Ya, silakan anak-anak bisa mengerjakan percobaan sesuai petunjuk LKPD. Ya, silakan dibagi tugasnya. Masing-masing ketua kelompok silakan membagi tugas. Ya. LKPD bisa dicabut klip kertasnya. Ya, dicabut klip kertasnya. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku liliang, takkan ajo kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang suria.
Ngadap menang ojo pijer nangis, anakku sing ayu rupane tetia pandekare bangsa. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, baik. Halo. Oke, anak-anak sudah semuanya selesai? Sudah. Kelompok induksi? Sudah? Kelompok elektro? Sudah. Kelompok gosok? Sudah. Oke, baik. Supaya tidak jenuh ya, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Setuju anak-anak? Setuju. Oke. Ice breakingnya yaitu sebuah senam, ada kartun mungkin anak-anak tahu, yaitu apa namanya, ice breaking Pokemon ya, Pokemon. Oke, Bapak cari dulu videonya. Silakan anak-anak berdiri. Ada Pokemon listrik Pikachu, ada Pokemon air Squirtle, ada Pokemon api Charmander, ada Pokemon rumput Bulbasaur.
silakan duduk kembali ya. Ya, bagaimana anak-anak? Senang mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya untuk melakukan ice breaking yang beda lagi. Ya, senang nggak ice breakingnya tadi? Oke. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD dan sudah selesai juga mencoba bereksperimen dan membuat sebuah produk, ya. Jadi sudah saatnya kita menunjukkan hasil daripada produk yang anak-anak sudah buat, ya. Pada masing-masing kelompok, silakan anak-anak menunjuk ketuanya ya, ketua bersama satu anggota kelompoknya. Ya, silakan tentukan dari sekarang. Baik, kelompok elektro sudah ada yang deal. Kelompok induksi bagaimana? Deal? Sudah? Deal sama siapa? Oh, sama Tirta. Kalau kelompok gosok siapa yang didealkan? Sama Abimanyu. Oke, sudah ada temannya. Nanti silakan satu orang yang membacakan hasil percobaan, kemudian satu orang lagi atau anggota atau ketuanya itu menunjukkan hasil daripada cara membuat magnetnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kelompok siapa yang mau terlebih dahulu? Semuanya mau ya? Bapak cap-cip saja. Cap-cip dan oke. Dari kelompok gosok, silakan ke depan. Baik, silakan, Widi. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok Gosok. Perkenalkan, nama saya Luputu Widianjani. Lalu di sebelah saya, teman saya bernama. Lalu nama kelompok kami ada IKD Ayu Pradnaswari dan IKD Hita Buana Wijaya. Nah, untuk percobaan ini disuruh untuk menggosokkan dan hasil paku yang menempel. Nah, kelompok kami sudah mencoba untuk 5 gosokan hanya satu paku kecil yang menempel. Lalu untuk 15 kali gosokan ada 2 paku kecil yang menempel ke paku besar yang sudah dialiri oleh magnet. Lalu yang ketiga yaitu yang ke-30 kali gosokan ada 3 paku yang menempel. Lalu untuk untuk laporan hasil percobaan ini yaitu ada tujuan percobaan. Di sini kelompok kami mendapatkan membuat magnet dengan cara digosok. Lalu ada alat dan bahannya. Yang pertama ada magnet, lalu yang kedua ada paku besar, dan yang ketiga ada paku kecil. Lalu langkah-langkahnya yaitu mendekatkan paku besar ke ujung magnet. Paku digosokkan ke magnet dengan searah yang dilakukan secara berulang sampai paku besar memiliki sifat kemagnetan dan dapat menarik paku kecil. Lalu untuk hasil percobaan, 5 kali gosokan jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar adalah 1 paku. Sedangkan 15 kali gosokan jumlah paku yang menempel adalah 2 paku kecil. Dan jika 30 kali gosokan jumlah paku kecil yang menempel adalah 3 paku. Nah, kesimpulannya adalah gosokan sangat berpengaruh terhadap benda yang akan menempel pada benda yang sudah
digosokkan beberapa kali pada magnet akan berbeda hasilnya. Contohnya, paku yang digosokkan 15 kali akan menempelkan 2 paku kecil. Sedangkan jika 30 kali gosokan akan menempelkan 3 paku kecil. Sekian lembar kerja kelompok kami. Nah, selanjutnya Selanjutnya silakan dipraktekkan. praktekannya. Dengan berapa kali gosokan ya? 15 kali. Oke, 15 kali gosokan. Ya, silakan dipraktekkan. Nah, yang lain silakan diperhatikan ya. Oke, silakan dicoba. Boleh nyobanya di meja nggak, Pak? Oke, di meja situ. Silakan digosokkan. Oke, satu, angkat. Diangkat. Oke. Ya. Bisa diperhatikan anak-anak di depan ya, coba dipraktikkan ke depan. Di sini. Ya. Ya, 15 kali. Diangkat pakunya. Oke. Coba dilihat di kelompok elektro ataupun kelompok induksi, ya. Nah, bukan sulap, bukan sihir. Bisa menempel. Ya, jadi itu cara membuat magnet yang pertama dari kelompok gosok, yaitu dengan cara menggosokkan. Nah, sekarang silakan dari kelompok induksi maupun kelompok elektro yang mau bertanya. Dari kelompok elektro bersemangat sekali, silakan. Apa saja bahan untuk membuat magnet gosok? Bahannya. Bahannya ada magnet, lalu ada paku besar, dan ada paku kecil. Iya, ada 3 bahan utama ya dalam membuat magnet gosok. Ya, satu yang utama itu harus ada magnetnya, jelas ya. Kemudian ada paku yang akan dijadikan atau dibuat sifat kemagnetannya. Kemudian paku kecil untuk mencoba apakah sifat kemagnetan dari paku besar tersebut sudah sudah ada sifat kemagnetannya apa belum. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok induksi mungkin? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu Bapak yang bertanya. Ya. Coba dari kelompok gosok, ya sudah mencoba tadi membuat magnet secara digosok. Apa saja kesulitannya? Kira-kira. Kesulitannya untuk pertama-tama ini digosokkan, ini tidak langsung menempel. Ini membutuhkan waktu. Penyebabnya juga karena pakunya agak berkarat, jadi agak susah untuk langsung ditempel. Oke, jadi kesulitannya tadi disampaikan oleh kelompok gosok, pakunya sedikit berkarat, ya. Jadi mungkin untuk beberapa kali gosokan masih sulit untuk menarik benda magnetis, ya. Kemudian digosokkan dengan jumlah yang berbeda atau ditambah jumlahnya. Jadi pada paku besar muncul sifat kemagnetan. Ya, jadi seperti itu. Oke, sudah selesai dari kelompok gosok? Sudah? Oke, silakan ke tempat duduk. Ya. Tepuk salut. Oke, anak-anak sudah semuanya ya menampilkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ya. Pada kegiatan berikutnya yaitu Bapak dapat simpulkan ya pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu cara membuat magnet dengan cara digosok. Ya. Seperti apa yang sudah dipraktikkan oleh
kelompok gosok ya, tidak jauh berbeda apa yang bisa kita simpulkan ya. Membuat magnet dengan gosokkan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Ya, tadi besinya itu adalah paku besar. Ya, jadi ketiga percobaan tersebut, cara membuat magnet tersebut, manakah yang paling tepat? Nah, menjadi solusi pada masalah di video yang pertama tadi. Kira-kira yang mana? Dari kelompok elektro banyak yang ke tangan. Bapak tanya di kelompok gosok dulu. Kira-kira yang mana? Elektromagnetik. Iya, tepat sekali. Betul nggak elektromagnetik? Betul. Ya, elektromagnetik semuanya angkat tangan, jadi sudah tahu jawaban. Ya, ya. Jadi begitu ya, sudah terjawab masalah pada video yang pertama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Bapak ingatnya tepuk jempol aja. Apa namanya? Tepuk salut ya. Oke, berikutnya kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan bersama. Silakan anak-anak siapkan masing-masing HP-nya. Ya, nanti soal akan Bapak share. Oke, sudah semuanya? Sudah? Oke, di sini evaluasinya itu ada 5 soal. Jadi 5 menit anak-anak mengerjakan soal evaluasi tersebut. Ya, silakan kerjakan secara mandiri pada HP anak-anak masing-masing. Bapak akan mulai. 1, 2, mulai. Oke, tepuk tangan untuk Dev. Tepuk salut. Ya, baik anak-anak, itu tadi kita sudah melakukan evaluasi. Berikutnya, adapun simpulan daripada pembelajaran kita ya secara keseluruhan, ada 5 pertanyaan yang Bapak akan ajukan kepada anak-anak. Ya, yang pertama, apa yang sudah anak-anak pelajari pada hari ini dan ada manfaatnya apa tidak? Oke, siapa dulu nih? Oke, perwakilan dari kelompok elektro, Yogudi. Ya, saya mempelajari cara untuk membuat beberapa cara untuk membuat magnet. Itu sangat bermanfaat. Oke, beberapa cara untuk membuat magnet. Bagaimana perasaanmu saat dan setelah mengikuti pembelajaran ini? Saat melakukan pembelajaran dan setelah mengikuti pembelajaran ini. Bagaimana perasaan anak-anak? Nah, ada 2. Ya, ada 2 emoticon. Di sini ada emoticon yang jempolnya ke atas. Kemudian ada emoticon yang jempolnya ke bawah. Jadi secara serentak ya, turun dulu. Secara serentak, anak-anak memilih jempol atas atau jempol bawah. 1, 2, 3. Itu kok gini jempolnya? Oke, jempol atas. Tepuk tangan terus semua. Baik, ya. Semoga nanti pembelajarannya untuk pembelajaran berikutnya jadi lebih menyenangkan lagi. Ya. Kegiatan berikutnya ya pada pertemuan selanjutnya ya. Itu anak-anak silakan mengidentifikasi usaha yang ada pada lingkungan sekitar anak-anak. Ya, di lingkungan rumah anak-anak, di tetangga, di kanan kiri rumah anak-anak, silakan identifikasi wirausaha apa saja yang ada pada lingkungan anak-anak. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Nah, nanti kita akan belajar tentang berwirausaha. Ya. Kemudian yang kedua, tidak henti-hentinya kita harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Ya, terutama yang sederhana yaitu memakai
masker. Kemudian mencuci tangan, ya, mencuci tangan, memakai masker itu adalah beberapa hal yang wajib untuk kita lakukan bersama. Ya, untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang lain. Ya. Nah, satu kalimat motivasi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ya, itu disampaikan oleh salah satu ilmuwan, yaitu yang pertama Albert Einstein. Ya, nah ini dia gambarnya. Dan kalimat motivasinya yaitu bisa dibacakan. Siapa yang mau membacakan, Dev? Satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Ya, satu-satunya sumber dari pengetahuan yaitu adalah pengalaman. Ya, apa yang anak-anak lakukan tadi, apa yang kita sudah coba, yang sudah kita pelajari tadi, itu adalah merupakan sebuah pengalaman untuk mencapai pengetahuan. Ya, jadi dari pengalaman anak-anak mencoba tadi, ya, 3 cara membuat magnet. Jadi anak-anak tahu, ya, mengetahui, ya, itu dah pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari pengalaman belajar anak-anak. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebagai penutup, mari kita menyanyikan lagu daerah. Nah, oke, silakan berdiri anak-anak. Satu lagu daerah. Kira-kira daerah mana ini, ya? Nyanyi dengan semangat. Ya. Lagu Mejangeran. Ya, salah satu untuk melestarikan tradisi kita di Bali. Sambil bergerak juga bisa, ya, bebas. Mengikuti gerakan daripada videonya, boleh. Ya, Mejangeran. Jangi jangi sing singi sing sing jangi serian turorara telap telap ngelap langsing lanjar pemuluni nyandat gading. Oke, menarik. Ya. Nah, sebelum berdoa bersama, ya, anak-anak, itu tadi kita sudah melakukan menyanyikan lagu Mejangeran. Ya, itu merupakan salah satu lagu dari daerah Bali, ya, dari daerah kita sebagai wujud untuk melestarikan budaya Bali. Ya. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa bersama. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Dewa Gede. Oke, silakan Dewa Gede. Agusti Karadu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Dewa Gede. Ya, silakan dulu anak-anak. Nah, anak-anak, terima kasih pada hari ini kegiatan pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, mohon maaf apabila Bapak ada salah kata dan mungkin beberapa kegiatan yang kurang berkenan. Ya, mohon dimaafkan. Ya, akhir kata kita tutup dengan para mesandi. Berdiri semua. Matura Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.